mendesak Panglima TNI. Yang pertama, memberi hukuman yang sesuai dengan syariat Islam, iaitu nyawa harus balas dengan nyawa kepada pelaku pembunuhan, dan juga membayar segala macam kerugian korban, termasuk menanggung segala kebutuhan anak dari korban. Karena yang dilakukan oleh oknum aparat adalah yang pertama perampokan dan juga pembunuhan, merampas hartanya dan juga membunuh pemiliknya. Ini perbuatan yang sangat biadab. Kemudian juga kami sangat mengharapkan agar TNI yang bertugas di mana saja tak perlu dipersenjatakan kecuali dalam daerah yang sedang konflik atau daerah perang atau negeri sedang perang. Kalau negeri sedang aman, apalagi di Aceh, Aceh negeri sedang aman-aman, maka saya rasa tak perlu lagi dipersenjata. Kalau dipersenjatakan tanpa iman yang mantap, maka akan terjadi perampokan, akan terjadi preman yang bersenjata, bukan lagi sebagai yang mengayomi rakyat, yang bersama rakyat. Karena ini sudah terjadi berulang-ulang. Maka ini sudah bisa dijadikan sebuah pengalaman agar ke depan aparat jangan dipersenjatai kecuali daerah perang, atau bagi petinggi-petinggi yang sudah bisa menjaga diri daripada emosi, daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang, baik menurut hukum Islam atau menurut hukum negara. Kemudian juga kami mengharapkan kepada Panglima TNI agar kepada semua aparat dibekali dengan iman yang mantap, dibekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Lunfi Makan, semoga saudara sehat-sehat dan baik-baik saja, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abi Muslim At-Tahiri, pimpinan Dayah Darul Mujahidin Kota Luk Sumawe dan juga Ketua Imam Aceh, meminta kepada Panglima TNI untuk melucuti senjata TNI di daerah yang non-konflik, karena dengan senjata tersebut akan dipergunakan untuk merampok dan membunuh serta mengeroyok rakyat. Abi Muslim At-Tahiri juga meminta kepada Panglima TNI untuk menghukum qisas orang-orang yang telah berlaku zalim, menghilangkan nyawa daripada rakyat Aceh, juga rakyat-rakyat di daerah lainnya. Berulang-ulang kali oknum. Asal sudah ada kejadian, sudah oknum. Tetapi berulang-ulang kali oknum TNI menghilangkan nyawa bangsa Aceh. Kita lihat pernyataan Abi Muslim At-Tahiri. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan Allah menjadikan saudara kita Imam sebagai orang yang syahid di jalan Allah. Karena siapa yang meninggal karena membela hartanya, membela keluarganya, membela agamanya, maka syahid. Walaupun syahid bukan syahid dunia akhirat, tapi syahid di akhirat. Kita doakan mudah-mudahan almarhum ditempatkan pada tempat yang layak di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah menerima segala amalan kebaikan almarhum. Apalagi si pelaku oknum daripada TNI Angkatan Laut, mudah-mudahan dihukum dengan hukum yang setimpal, yaitu nyawa dibalas dengan nyawa. Dihukum dengan balasan yang setimpal. Tidak boleh ada lagi pembunuhan terhadap bangsa Aceh, apapun alasannya. Kalau negeri ini negeri yang katanya negeri yang berlaku hukum, orang salah sekalipun harus diproses hukum. Tidak boleh ada pengadilan jalanan, tidak boleh ada pembunuhan secara biadab, secara tanpa pengadilan. Sudah beberapa kali terjadi pembunuhan terhadap bangsa Aceh yang dilakukan oleh oknum aparat yang katanya oknum, tapi oknum ini semakin hari semakin banyak. Maka oleh karena demikian,
kami dari Ikatan Muslimin Aceh Merdaulat mendesak Panglima TNI yang pertama, memberi hukuman yang sesuai dengan syariat Islam, iaitu nyawa harus balas dengan nyawa kepada pelaku pembunuhan, dan juga membayar segala macam kerugian korban, termasuk menanggung segala kebutuhan anak dari korban. Karena yang dilakukan oleh oknum aparat adalah yang pertama perampokan dan juga pembunuhan, merampas hartanya dan juga membunuh pemiliknya. Ini perbuatan yang sangat biadab. Kemudian juga kami sangat mengharapkan agar TNI yang bertugas di mana saja tak perlu dipersenjatakan kecuali dalam daerah yang sedang konflik atau daerah perang atau negeri sedang perang. Kalau negeri sedang aman, apalagi di Aceh, Aceh negeri sedang aman-aman, maka saya rasa tak perlu lagi dipersenjata. Kalau dipersenjatakan tanpa iman yang mantap, maka akan terjadi perampokan, akan terjadi preman yang bersenjata, bukan lagi sebagai yang mengayomi rakyat, yang bersama rakyat. Karena ini sudah terjadi berulang-ulang. Maka ini sudah bisa dijadikan sebuah pengalaman agar ke depan aparat jangan dipersenjatai kecuali daerah perang atau bagi petinggi-petinggi yang sudah bisa menjaga diri daripada emosi, daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang, baik menurut hukum Islam atau menurut hukum negara. Kemudian juga kami mengharapkan kepada Panglima TNI agar kepada semua aparat dibekali dengan iman yang mantap, dibekali dengan rasa kemanusiaan. Mereka harus tahu bagaimana hukum membunuh, bagaimana dosa membunuh. Mereka harus menghargai nyawa manusia, menghargai darah manusia. Bekali mereka dengan iman, bekali mereka dengan ilmu agama, dengan ilmu syariat. Buat pengajian di setiap kompi, di setiap posko dan sebagainya. Di mana saja buat pengajian, wajibkan mereka untuk mengaji agar mereka kenal Allah, agar mereka kenal halal haram, tidak membunuh sembarangan. Sudah cukup terjadi pembunuhan di Aceh di masa konflik. Sudah cukup rakyat Aceh menangis. Sudah cukup anak yatim bertaburan di Aceh. Sudah cukup janda-janda ditinggalin suami di Aceh. Sudah cukup Aceh berlumuran dengan darah. Ini sudah berulang terjadi terhadap imam di Jakarta juga, yang pelakunya oknum TNI. Terjadi terhadap bos rental mobil, pelakunya penembak juga oknum TNI. Kemudian ini terulang lagi, pelakunya juga oknum TNI. Maka kita harapkan agar oknum ini dihukum dengan hukum yang sesuai, karena berlaku di daerah, terjadi di daerah yang berlaku syariat, maka berlakukan syariat. Aceh daerah syariat, maka berlakukan syariat kepada siapa saja. Kemudian juga kita harapkan ke depan oknum aparat, baik TNI Polri, jangan persenjatai kalau mereka tidak bisa menjaga diri. Senjata hanya digunakan daerah perang, senjata hanya digunakan daerah konflik. Jangan senjata dibeli dengan uang rakyat, tapi digunakan untuk membunuh rakyat, menghabiskan rakyat. Ini perbuatan yang luar biasa biadab. Merampok harta rakyat, membunuh rakyat. Padahal TNI dari rakyat, harus bersama rakyat, menjaga rakyat, bukan malah merampas harta rakyat. Walaupun ini oknum, tapi harus dijaga. Jangan sampai oknum ini semakin hari semakin bertambah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah permintaan Abi Muslim At-Tahiri terhadap Panglima TNI agar tidak memberikan senjata sembarangan pada anggota TNI yang tinggal di daerah non-konflik, karena banyak sekali disalahgunakan, memeras dan juga merampok serta membunuh rakyat sendiri. Apakah TNI ini direkrut oleh Panglima TNI ataupun direkrut oleh jajaran-jajaran TNI dari bekas-bekas preman ataupun dari bekas orang-orang lapar? Saudara sekalian, Panglima TNI juga diminta oleh Abi Muslim At-Tahiri untuk menghukum qisas terhadap orang-orang yang telah membunuh rakyat Aceh,
terhadap oknum-oknum yang telah membunuh rakyat Aceh berulang-ulang kali. Tetap oknum, walaupun rame-rame oknum, tapi sepertinya mereka dididik tidak dengan iman, mereka tidak dididik dengan moral, ataupun mereka juga direkrut dari orang-orang jalanan ataupun orang-orang lapar sehingga berlaku beringas. Seharusnya sebagaimana yang dibicarakan oleh Abi Muslim At-Tahiri, Panglima TNI, mengadakan pengajian-pengajian di setiap markas-markas, di setiap kompi-kompi untuk mengisi keimanan di dalam dada mereka. Walaupun ada satu dua juga orang yang berperangai seperti Abu Lahab, tetapi tidak umumnya, karena mereka diberi pendidikan moral, spiritual, dan juga pendidikan keimanan yang cukup. Demikian saudara sekalian, permintaan daripada Abi Muslim At-Tahiri selaku Ketua Imam Aceh kepada Panglima TNI. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.